wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di pagi hari ini sehingga kita bisa bertatap maya, bisa bertemu kembali dalam kajian Haramain yang insyaallah rutin kita selenggarakan setiap 2 pekan sekali. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para umatnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama yang kami hormati, asatidz, pemateri yang alhamdulillah hari ini sudah hadir, Kiai Haji Ahmad Muhaimin MAG. Terima kasih Kiai sudah berkenan untuk membersamai kita di pagi hari ini, serta para jamaah yang rutin setiap pekannya mengikuti majelis Haramain ini. Insyaallah saya ingin menyapa dulu, ada Bunda Nana, ada Mas Arif, ada Mbak Aulia, ada Mbak Liza Susanti. Ini luar biasa terjauh, Bunda Nana tetap rekor ya. Pertama paling rajin dan paling jauh karena beliau hari ini sedang diamanahkan untuk bekerja di Hong Kong. Ini luar biasa. Setiap Sabtu pagi saya selalu melihat ada Bunda Nana. Masya Allah. Barakallah Bunda, semoga silaturahim pagi hari ini bisa paling tidak mengobati rasa kangen terhadap tanah airnya. Ya mudah-mudahan Bunda selalu diberikan kesehatan juga di sana. Masya Allah ya. Dan bisa kembali berumroh atau berhaji lewat Eco Travel. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kita sama-sama bacakan suratul Fatihah, terutama untuk keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, guru-guru kita yang hari ini Allah takdirkan mungkin sudah tiada atau yang hari ini juga masih ada bersama dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkahnya, mengabulkan segala hajat-hajat Nabi ini, atil qabul wa syafa'atir rasul wa taisiril umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita di pagi hari ini berjumpa Allah Subhanahu wa taala lewat qalbu. Ini satu tema yang menarik, ini luar biasa. Ya bisakah kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita tahu bahwa Allah itu maha besar, ya. Allah itu tak kasat mata. Memang bukan zat ya, tapi bisakah kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita? Lewat cara apa? Nah, hari ini insya Allah kita akan bahas, kita akan mengkaji bersama Kiai Haji Ahmad Muhaimin MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Saya izin sharing materi dulu ya Mas ya. Baik Kiai. Insya Allah sudah jadi co-host. Insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai, sebentar Kiai. Teman-teman terlihatnya terlalu kecil nggak? Atau Kiai nge-share-nya dari mana ya? Dari HP atau dari laptop? Mohon izin. Saya ini dari HP. Dari HP ya? Saya khawatir apakah penerimaan saya saja, tapi nggak full banget. Kalau Mas Arif gimana di sana? Mohon izin. Layarnya? Full Mas di HP. Hah? Full di. Kecil. Oh full ya? Oh berarti di saya aja. Lanjut Kiai. Siap. Mohon izin. Saya kecil sekali. Baik. Makasih Mas Hakam, Mas. Makasih. Siap.
Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu, Mas Hakam dan Bapak Ibu jamaah Daku Travel, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga pertemuan ini menjadi wasilah jalan kita untuk bisa sampai ke Madinah dan Mekah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini saya akan sedikit kupas berjumpa Allah melalui kolbu. Ini kajian seri Tauhid ya. Bagaimana menghadirkan Allah di dalam diri kita, di dalam kolbu kita. Allah berikan 3 potensi kepada manusia untuk bisa sampai kepada kebenaran. Suara saya kira-kira cukup terdengar jelas nggak, Mas Akam? Jelas. Insya Allah jelas, Kiai. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Jadi Allah berikan 3 potensi kepada manusia untuk bisa sampai kepada kebenaran, untuk sampai menuju kepada Allah. Yang pertama, ada al-wijdan. Al-wijdan itu insting atau naluri. Anak kecil pipis nangis. Siapa yang mengajarkan dia menangis? Instingnya, nalurinya. Yang kedua, ada hawash wal masyair. Ada panca indera. Kalau naluri, dia hanya berhubungan ke dalam, maka panca indera dia sudah berinteraksi dengan dunia luar. Tapi patut dicatat, panca indera ini dia sering keliru. Dia lihat tongkat yang lurus, dicelupkan ke dalam air, dia kira bengkok. Dia lihat bintang yang ukuran sebenarnya kecil, besar, dia kira kecil. Maka panca indera pun harus diluruskan. Siapa yang meluruskan adalah al-aqlu, adalah akal. Bahwa tongkat yang lurus dicelupkan ke dalam air terlihat bengkok itu, akal tetap menerima bahwa sebenarnya tongkat itu lurus. Sebenarnya bintang itu besar, tidak kecil. Tetapi akal ini dia tidak bisa menjangkau segala-galanya. Dan akal itu punya batasan-batasan wilayah kerja. Berbicara alam fisika, itu masih wilayah akal. Tapi kalau bicara alam metafisika, dia bukan lagi jangkauan akal. Maka selamanya akal tidak akan pernah tahu, misalnya keadaan seseorang di alam kubur, keadaan seseorang bahkan hendak meninggal, akal tidak tahu. Maka akal pun harus dibimbing. Akal pun harus diberitahu. Siapa yang memberitahu? Yang memberitahu adalah informasi nilai ajaran agama. Oh, ternyata kalau orang mau meninggal menurut agama dalam hadis, dia didatangi setan, setan merubah wujudnya menjadi manusia yang paling dicintai oleh calon yang bakal meninggal. Kalau yang sudah meninggal itu ibunya, dia akan nampak seperti ibunya. Kalau yang sudah meninggal itu ayahnya, dia akan nampak seperti ayahnya. Lalu setan datang dari arah kanan, kiri, atas, samping, dan berkata, "Nak,
rupanya agama yang kita anut salah, nak. Ibu, ayah disiksa gara-gara beragama Islam. Kira-kira seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, akal itu seperti orang yang pandai berenang. Bagaimana orang yang pandai berenang itu? Ketika ombaknya biasa saja, tidak ada gelombang, anginnya tidak kencang, orang yang tidak bisa berenang dan orang yang pandai berenang sekalipun, ya, dia bisa orang yang pandai berenang bisa langsung terjun ke air dan berenang. Tapi ketika ombaknya dahsyat, ada gelombang, anginnya kencang, orang yang tidak bisa berenang dan orang yang pandai berenang sekalipun, dua-duanya butuh pelampung. Pelampung inilah oleh Al-Imam Al-Ghazali diibaratkan seperti nilai-nilai ajaran agama. Maka kita mengarungi kehidupan ini, kita butuh pelampung. Karena naluri, insting, panca indera, akal itu tidak cukup. Meskipun dengan 3 potensi ini, sebenarnya kita sudah cukup mampu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oke. Nah, Bapak Ibu jamaah Daku Travel, ada satu surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan betul bagaimana sosok pencipta alam raya ini, Allah, Tuhan yang kita sembah ini. Pada wahyu-wahyu yang pertama turun, itu tidak disebut kata Allah satupun. Misalnya surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi yang digunakan adalah Rabbika, Tuhan kamu. Bukan Iqra bismillah. Bukan bacalah dengan menyebut nama Allah. Wahyu kedua misalnya ada Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Terhadap nama Tuhanmu, wa rabbaka fakabbir. Lagi-lagi yang dipakai adalah Rabbak, Rabbuk, Rabbik, Tuhan kamu. Tidak wallahi fakabbir. Terhadap nama Allah besarkanlah. Tidak begitu. Bunyinya wallahi fakabbir. Lalu ada Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan segenap anugerah rahmat dari Tuhanmu, wahai engkau baginda Nabi Muhammad, engkau bukanlah orang yang majnun, orang yang gila seperti dituduhkan oleh mereka. Terus itu sampai nanti keempat, kelima kita ketemu surah Al-Muzammil ayat 11. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbik. Nah, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sering-seringlah engkau berzikir dengan menyebut nama Tuhan. Kenapa tidak wadhkur isma Allah?
Dan sering-seringlah engkau berzikir dengan menyebut nama Allah. Tapi lagi-lagi Rabbuka, Rabbika, Rabbaka. Wazkurisma rabbik. Sering-seringlah engkau berzikir dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, sekian banyak wahyu yang turun di awal-awal proses kenabian itu, tentu baginda Nabi langsung menyampaikan kepada masyarakat. Seringnya Nabi menyampaikan kepada masyarakat, Tuhanmu lagi, Tuhanmu lagi, Tuhanmu lagi. Orang-orang musyrik Mekah kemudian penasaran, lalu datang kepada Nabi dan bertanya, Muhammad, kamu itu sering banget menyebut kata Rabbika, Tuhanmu lagi, Tuhanmu lagi, Tuhanmu lagi. Coba Anda jelaskan kepada kami, Tuhan yang kau maksud itu seperti apa? Apa dia terbuat dari emas? Atau ia terbuat dari perak? Atau ia terbuat dari batu seperti Tuhan-Tuhan kami? Nah, menjawab pertanyaan tersebut, maka turunlah surah Al-Ikhlas. Ya kan? Surah yang memurnikan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Surah yang mensucikan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Menjadi tanda tanya. Kalaulah demikian, apa sih keyakinan masyarakat Arab jahiliyah dulu tentang Allah? Oh, Allah itu dikatakan punya anak, disucikan, lam yalid walam yulad. Allah itu punya sekutu, dikatakan punya pendamping, disucikan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka menjadi tanda tanya. Kenapa pada wahyu-wahyu pertama turun itu tidak disebut kata Allah satupun, yang selalu disebut adalah Rabbika, Rabbika. Salah satu jawabannya, masyarakat Arab jahiliyah dulu sudah mengenal Allah, sudah menyembah Allah jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi seandainya kalau wahyu pertama dikatakan bukan Iqra bismi rabbik, tapi Iqra bismillah, bacalah dengan menyebut nama Allah, maka orang-orang jahiliyah itu akan menjawab, Muhammad, kamu jangan mengajarkan kepada kami tentang Allah. Kami ini mau makan baca bismillah. Kami bangun tidur baca hamdalah. Kami sebelum tidur juga baca bismillah, dan memang demikian prakteknya. Tetapi Allah yang mereka maksud, yang mereka tuju dengan Tuhan Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad berbeda 100%. Nah, sekarang kita bertanya lagi, dari mana mereka tradisi Arab itu sudah mengenal Tuhan, sudah menyembah Allah jauh sebelum Nabi Muhammad datang? Maka jawabannya adalah dari Nabi. Ada yang tahu Nabi siapa yang tinggal di sekitaran Makkah sebelum Nabi Muhammad? Nah, jawabannya adalah Nabi Ismail. Kalau Nabi Ibrahim, beliau cuma ngantar Siti Hajar dan Ismail, kemudian ditinggal. Yang kisahnya masyhur, sedang kehausan cari air, kaki Ismail kemudian nendang-nendang tanah, muncullah air Zam-Zam. Tapi jarak Nabi Ismail dan Nabi Muhammad begitu jauh, maka ajaran yang sudah benar, sudah lurus, diajarkan oleh Nabi Ismail, kembali berubah. Jarak Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih sekitar 2000 tahun ya. Terlalu jauh ya. Nah, maka ajaran sudah kembali berubah. Sehingga Al-Quran memvonis mereka
orang-orang Quraisy itu dianggap mempersekutukan Allah. Jadi ini vonis Al-Quran, mereka dianggap mempersekutukan Allah. Kenapa mereka dianggap mempersekutukan Allah? Karena mereka bagi-bagi Tuhan. Kata mereka, ada Tuhan feminim, ada Tuhan maskulin. Ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan. Tuhan laki-laki namanya Allah, Tuhan perempuan namanya Al-Lata. Tuhan laki-laki namanya Al-Aziz, Tuhan perempuan namanya Al-Uzza. Tuhan laki-laki namanya Al-Manan, Tuhan perempuan namanya Al-Manat. Kita sering dengar Tuhannya orang kafir Quraisy itu Al-Lata wal-Uzza, kan demikian ya. Nah itu Tuhan perempuan menurut mereka. Nah, Al-Quran datang memvonis mereka. An-Najm ayat 19. Afara'aitumul Lata wal-Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kalian yang berkepercayaan menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak itu, ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan. Ini tantangan Al-Quran. Coba deh, mainkan logika kamu, mainkan instingmu, mainkan panca indera kamu, lalu ukur apakah yang kalian sembah itu benar, sesuai logika berpikir kamu. Mainkan luar biasa. Lalu vonis Al-Quran, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Melainkan kepercayaan kalian adalah turun-temurun dari nenek moyang kamu. Dan itu sulit dirubah. Ingat kisah paman Nabi, Abu Thalib, 40 tahun menjadi benteng yang paling kokoh ketika Nabi dihantam musuh. Siapa yang melukai keponakanku, siapa yang mengancam keponakanku, akan berhadapan denganku. Itu Abu Thalib. 40 tahun menemani Nabi, tapi belum sampai hidayah kepada beliau. Makanya begitu sakaratul maut, Nabi sudah di tempat itu, sudah di rumah Abu Thalib, rupanya ada Abu Jahal dan ada Al-Mughirah. Lalu Nabi mentalkin, ay'am wahai paman, kul la ilaha illallah. Ayo katakan la ilaha illallah, ucapkan. Di situ ada Abu Jahal. Abu Thalib, apa kamu mau meninggalkan agama, kepercayaan nenek moyang kami yang sama-sama kita besarkan? Singkat cerita, Abu Thalib belum menerima kebenaran. Sehingga vonis Al-Quran, mereka dianggap mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena mereka membagi-bagi Tuhan. Maka kita bertanya lagi, dari mana kepercayaan masyarakat jahiliyah saat itu? Dalam mitologi Yunani, rupanya kepercayaan mereka itu berawal dari mitologi Yunani. Ini yang berkembang pesat setelah era Fir'aun, ya. Setelah era Fir'aun, peradaban Yunani itu berkembang pesat sampai dengan mitologinya itu menjadi tren saat itu. Bagaimana dalam mitologi Yunani itu? Dalam mitologi Yunani, Tuhan dikatakan dengan istilah dewa-dewa, ya. Ada Zeus, ada Ares, macam-macam itu, ya. Zeus kemudian nikah dengan wanita bumi, lahir punya anak namanya Hercules. Zeus nikah lagi dengan sesama dewa, dengan Hera. Nah, Hera ini tidak cocok sama Hercules, sehingga dia kejar itu Hercules. Jadilah petualangan Hercules. Nah, rupanya mitologi Yunani ini masuk
ke dalam ajaran orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ini menarik nih kalau dikaji benar nih ya, yang ditulis Karen Armstrong, Sejarah Tuhan, itu menarik banget. Rupanya bukan hanya masuk ke dalam ajaran orang-orang Quraisy, masuk juga ke dalam ajaran orang Kristen. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Kristen Protestan Tuhannya 3. Ada Tuhan Bapa, ya Tuhan Allah, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus, yang biasa orang sebut dengan Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kalau Al-Quran sebut itu Thalithu Thalathah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Dan doktrin ini luar biasa disampaikan oleh para pendeta, sehingga anak muda pun tidak berani berpikir kritis. Maka kalau anak muda bertanya, Pak Pendeta, apa sih yang disebut Trinitas itu? 3 dalam 1, 1 dalam 3, akan dijawab, nak, kau jangan bertanya tentang itu. Karena pertanyaan kamu ini bisa menyebabkan kamu sesat jalan. Kira-kira demikian. Lalu masuk juga ke dalam ajaran Kristen Katolik. Kalau Protestan tadi 3, di Kristen Katolik Tuhannya 4. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Allah, ada Tuhan Anak, Yesus itu, ada Ruhul Kudus, dan ada satu lagi, ada Bunda Maria. Jadi 4. Rupanya masuk lagi ke ajarannya orang-orang Hindu. Dalam Hindu ada yang disebut apa itu? Trimurti ya. Siwa, Brahma, Wisnu. Ya. Siwa, Brahma, Wisnu. Jadi luar biasa. Kemudian sosok Tuhan itu bisa masuk ke dalam tubuh hewan, masuk ke dalam tubuh kera, disebut Hanuman, masuk ke dalam tubuh gajah, disebut Ganesha, dan bisa masuk juga ke dalam tubuh sapi, apa itu istilahnya, saya agak lupa ya, Ganaspati atau apa begitu ya. Maka sapi itu termasuk hewan yang suci di Hindia. Kalaupun musim ibadah haji, umat Islam di sana dilarang potong sapi gitu. Rupanya lain Hindu, lain lagi Buddha. Dalam tradisi kepercayaan orang-orang Buddha, sesuatu yang punya kekuatan besar, maka dipertuhankan. Sehingga ada dewa matahari, dewa bumi, dewa air, dewa laut, macam-macam itu. Saya kemarin, saya suka iseng ya, terus terang. Suka mendengarkan ceramahnya para pendeta dari Buddha, dari Hindu, dari Kristen di tengah dini hari. Sholat, belajar, saya dengerin tuh, saya ingin mencari kebenaran apakah benar sesuai yang disampaikan dalam ajaran Islam. Ternyata benar. Ya, demikianlah kepercayaan mereka. Rupanya lain Buddha, lain lagi orang Persia. Persia ini adalah kerajaan besar, menjadi adik kuasa sebelum dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Nabi itu lahir diapit oleh 2 kekuasaan besar, Romawi dan Persia. Romawi di sebelah timur, kantornya di sekitaran Syria. Kalau Persia
di wilayah barat, kantornya di sekitaran Iran. Yang nanti pada zaman Umar, Persia kemudian tutup sampai sekarang belum bisa bangkit lagi. Dalam kepercayaan orang-orang Persia, Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Tuhan baik membina, membangun, Tuhan jahat menghancurkan. Tuhan baik namanya Ahura Mazda, Tuhan jahat namanya Ahriman. Jadi dulu bumi ini tidak pernah damai. Kenapa? Sesama Tuhan saling berkelahi. Nah, Islam datang meluruskan kepercayaan-kepercayaan itu. Surah Al-Anbiya ayat 21. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya, kata Al-Quran, pencipta alam raya ini lebih dari satu Tuhan, maka lafasadata. Pasti alam raya ini akan hancur. Iya kan? Jangankan bicara alam raya, kita bicara driver saja. Driver itu satu atau dua? Satu ya. Kalau dua apa jadinya? Yang satu mau ngaji, yang satu lagi masih mau di Alexis. Nggak nyampe. Tukang meja, bagaimana kalau otaknya ada dua tukangnya? Yang satu ingin meja itu kakinya 4, tukang yang kedua ingin meja itu kakinya 3, gontok-gontokan. Maka tentu meja itu tidak jadi dibuat. Begitulah Al-Quran memberikan gambaran. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya pencipta alam raya ini, langit dan bumi ini lebih dari satu Tuhan, pasti akan hancur. Maka, kenapa sih mereka, manusia itu, kemudian bisa menggambarkan, berimajinasi tentang banyaknya Tuhan itu? Saya baca dari buku Karen Armstrong, Sejarah Tuhan itu. Dulu, ketika manusia dilanda bencana, ada gempa bumi, ada badai, ada macam-macam itu. Mereka dulu belum melek teknologi. Maka ketika ada gempa bumi, dia katakan, Tuhan jahat sedang beraksi. Ketika kemudian hujannya itu sedang menumbuhkan pepohonan, mereka katakan Tuhan baik sedang bagi-bagi rezeki. Demikian seterusnya. Maka terbesitlah dalam benak mereka ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka pertanyaannya sekarang adalah, siapakah yang menciptakan ide, gambaran, gagasan tentang Tuhan yang banyak itu? Jawabannya adalah akal manusia. Begitulah kalau akal itu difungsikan melebihi batas kemampuannya. Tadi di awal kita sebut akal itu hebat. Tetapi ingat, akal itu punya batasan-batasan wilayah kerja. Berbicara alam fisika itu wilayah akal. Tapi kalau bicara alam metafisika, bukan lagi wilayah akal. Sehingga baginda Nabi kita Muhammad SAW memberikan batasan. Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Sering-seringlah kamu merenung, bertafakkur bagaimana langit dan bumi ini diciptakan.
Tapi sekali-kali jangan pernah berpikir bagaimana wujud zat yang menciptakan. Karena kita pasti tidak akan sampai. Nah, maka kalau tadi dikatakan ada Tuhan yang kemudian harus berwujud, bisa dilihat oleh panca indera, bisa dipegang, bisa diraba. Ada juga Tuhan dalam wujud dalam imajinasi, ya kan? Dewa-dewa ya, Tuhan dalam wujud imajinasi. Nah, sekarang kita bertanya, apa itu imajinasi? Ini agak filsafat dikit ya, tapi insya Allah memperdalam keyakinan kita. Saya buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, imajinasi itu adalah khayalan atau kumpulan dari hal-hal yang ada. Menarik nih. Kumpulan dari hal-hal yang ada. Sekarang kita berpikir, saya kasih waktu 10 detik misalnya. Silakan merenung. Silakan berpikir hal-hal yang belum pernah ada di dunia ini. Coba ya, kita merenung betul. Berpikir betul. Ada nggak bisa nggak akal kita berpikir tentang hal-hal yang belum ada di bumi ini? Ya, 10 detik. Tentu kita tidak akan bisa. Ya kenapa? Karena akal kita, akal manusia tidak didesain untuk bisa ke arah sana. Tapi kenapa orang bisa berimajinasi, Pak? Ada apa itu Spider-Man, ada Batman, ya kan? Karena dia menggabungkan hal-hal yang ada. Manusia ada, laba-laba ada, digabungkan, diimajinasikan. Kuda terbang, kuda ada, sayap burung ada. Bisa diimajinasikan. Tapi bisakah akal manusia berpikir tentang hal-hal yang belum pernah ada di dunia ini? Maka dia tidak akan bisa. Nah, berpikir tentang makhluk saja, akal itu masih terbatas, tidak sanggup. Apalagi berpikir tentang Sang Pencipta alam raya ini. Maka kita ini kecil sekali. Ini luar biasa. Orang kalau ditanya, Ustadz, di Madagaskar itu ada apa aja sih? Lalu kita belum pernah ke sana, kita juga belum tahu detail info dari media, bagaimana bentuk Madagaskar, ada apa di sana, kemudian kita menggambarkan, gambarannya pasti salah. Gambarannya pasti salah. Nah, orang yang menggambarkan tentang deskripsi Tuhan itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa diimajinasikan. Gambarannya pasti salah. Itu yang disebut walam yakullahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Tuhan. Oke, kita lanjut dikit. Allah. Jadi surah Al-Ikhlas itu dimulai dari ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia, siapa dia itu Allah? Allah itu ahad, esa. Nah, menarik sekali dalam kajian-kajian tafsir, kajian-kajian tasawuf, dikatakan Allah itu sudah esa sejak ditinjau dari gramatikanya. Jadi Allah itu esa sejak ditinjau dari susunan hurufnya. Nama Allah, kalau ditulis dalam bahasa Arab, maka akan terdapat 4 huruf.
Alif, lam, lam, dan ha. Kalau alif ini dihapus, alif ini dibuang, masih bisa dibaca atau tidak? Bisa ya. Apa bacaannya? Lillah. Segala puji milik Allah, bagi Allah, kepunyaan Allah. Ada nggak kata lillah dalam Al-Quran? Banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati. Jadi satu huruf dihapus kembali kepada Allah. Bagaimana kalau dua huruf dihapus? Alif dan lam yang pertama. Bagaimana cara bacanya? Lahu. Bagi dia. Milik dia. Kepunyaan dia. Siapa dia itu? Allah. Ada nggak kata lahu dalam Al-Quran? Banyak. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan dia, milik dia. Siapa dia itu? Allah. Jadi dua huruf dihapus, masih kembali kepada Allah. Bagaimana kalau tiga huruf dihapus? Alif, lam yang pertama, dan lam yang kedua. Masih ada yang tersisa? Tersisa adalah hu. Ya. Hu ini secara ilmu tajwid, tempat keluarnya adalah di rongga tenggorokan, yang kemudian ketika dibunyikan harus sampai ke dada kita. Ha, hi, hu. Jadi kalau dibaca ha, hi, hu, itu belum benar secara tajwid. Satu. Yang kedua, kalau kita baca Al-Quran, lafaz huwa itu, kul huwallahu ahad, huwa, ketika diwakafkan, maka bacanya adalah hu. Kul huwa, tidak boleh. Harus kul hu. Nah, ini harus diucapkan dari tenggorokan yang kemudian rong al-jauf yang kemudian harus sampai ke dada kita, sehingga orang-orang tasawuf itu ketika berzikir tidak perlu lagi menyebut nama Allah dengan sempurna. Yang dibaca adalah hu, hu, hu. Dan itu bagi mereka sudah tinggi tingkatannya. Kalau orang zikirnya masih subhanallah, alhamdulillah, itu belum tinggi tingkatannya kata mereka. Kalau hu, 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 itu sudah tinggi ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh-boleh saja. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak usah ikut-ikutan ya. Nah, jadi luar biasa. Maka ketika menyebut nama Allah, dia, siapa dia itu Allah, dada kita harus bergetar. Allah, Allah, harus bergetar. Itu sebabnya dalam surah Al-Anfal dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah, dadanya bergetar. Wajilat qulubuhum. Masya Allah. Jadi alif dihapus, lam dihapus, lam yang kedua dihapus. Itu masih kembali kepada Allah. Nah, ada satu penelitian yang pernah saya baca.
Rupanya orang yang mengeluh di seluruh planet ini, itu di ujungnya selalu ada hanya. Coba, yang dari Jawa Timur, ada nggak di sini? Bagaimana orang mengeluh dari Jawa Timur? Ah, iya, ya kan? Ya, aduh, gitu kan. Jawa Tengah hampir sama. Jawa Barat juga sama. Ada yang dari Betawi sama. Bah, dah, ya, selalu ada hanya. Orang-orang Padang itu ondeh. Ada nggak dari Padang di sini ya? Ondeh gitu ya. Itu mengeluh. Pernah saya main futsal bareng sama masyayikh, pengajar-pengajar dari Timur Tengah, ada dari Yaman, ada dari Madinah, ada dari Syria, ada dari Mesir. Kalau Yaman itu cirinya kecil, larinya kencang. Syria itu tinggi, besar, kokoh. Mesir itu tendangannya kencang. Masing-masing punya style, punya gaya. Yang menarik adalah ketika orang Yaman ini dia gocek-gocek, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, ditendang, begitu tendang, tendangannya gagal, dia berteriak. Di bentuk keluhannya itu, dalam hati saya sama ya dengan orang Jawa Timur gitu. Yang dari Syria gede, kuat, kokoh, gocek-gocek, di sliding jatuh, gedebuk. Lagi-lagi cara mengeluhnya sama. Sampai yang dari Mesir pun demikian. Iya. Maka seluruh penduduk bumi ini, orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Padang, orang Cina, orang Rusia, Inggris, Afrika, semua makhluk alam raya ini ketika mengeluh, kemudian terucap spontanitas, ya, itu sadar atau tidak sadar. Yang kita panggil adalah Allah. Bahkan anak kecil yang tidak tahu apa-apa, sedang pegang botol susu itu jatuh, kelutik, jatuh, tidak mungkin. Ya, jatuh, pasti ada keluhannya. Ya, jatuh, itu sadar atau tidak sadar. Yang kita panggil saat kita mengeluh, itu adalah Allah. Dan memang demikian ayatnya. Ketika kita di dalam janin, Allah datang kepada kita dan bertanya. Tentu kita tak ingat, tapi saat itu kita ditanya, alastu birabbikum, wahai janin. Apakah kau percaya yang datang ini adalah aku, Allah Tuhanmu? Apa jawab janin saat itu? Bala syahidna, aku percaya. Engkau yang datang ini adalah Allah Tuhanku. Tapi kata baginda Nabi, begitu janin itu lahir, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Begitu lahir, kedua orang tuanya lah yang menjadikan janin itu Yahudi, Nasrani, dan beragama lain. Itu menarik ya. Satu lagi ini saya pernah memperhatikan. Cristiano Ronaldo. Kenal nggak Bapak Ibu ya? Kalau belum kenal nanti saya kenalkan ya. Nanti umroh kita ke Al Nassr, Mas Hakam ya. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Cristiano Ronaldo ini pemain paling berbakat di dunia sepak bola abad ini. Dalam mengeksekusi tendangan penalti, hampir tidak pernah gagal. Tetapi pernah suatu saat
dia eksekusi penalti, tendang bola, tendangannya gagal, ekspresi tubuhnya biasanya kepalanya mengangguk ke belakang. Gitu kan. Ternyata itu sedang berteriak. Gitu. Ya Allah. Jadi semua makhluk bumi ini saat mengeluh yang kemudian kita sebut nama Allah, itu sadar atau tidak sadar, kita sedang memanggil pencipta alam raya ini. Maka Allah itu Esa sejak ditinjau dari gramatika. Lalu bagaimana kalau keempat huruf ini kita hapus? Alif, lam, dan ha. Masih ada yang tersisa atau tidak? Tentu tidak ada. Nah, sesuatu yang tidak nampak, yang tidak wujud, tidak bisa dijangkau oleh nalar kita, dalam bahasa Arab disebut goib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan ciri-ciri orang yang beriman, dia percaya kepada hal yang goib. Surga goib, neraka goib, jin goib, malaikat goib. Tetapi kita masih punya deskripsi, gambaran yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis. Surga itu begini, neraka itu begitu, malaikat bersayap, jin itu begini. Kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Tapi ini ada puncak gaib. Jadi jin gaib, neraka gaib, surga gaib, malaikat gaib. Tapi ada puncak gaib, puncak dari segala yang gaib. Huwallah, dialah Allah. Maka bagaimana mungkin insting kita, panca indera kita, akal kita bisa menjangkau Allah? Maka kita yakini dengan hati kita. Ini menarik ya. Cuman saya lihat waktunya sampai 6:30 ya Mas Hakam ya. Ini di slide masih banyak ini ya. Iya, oke. Nanti kalau dirasa sudah cukup, saya akhiri gitu aja ya. Siap. Ya Mas Hakam ya. Baik, kalau Apa Bapak ingin saya akhiri bertanya, sekarang juga, atau saya lanjut aja? sebentar, mohon izin. Bapak Ibu bila ada yang ingin berdialog, bertanya bersama pemateri kita, silahkan pertama boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat, di kolom komentar. Kemudian, kenapa, Ge? Halo, suara saya terdengar? Apakah terdengar? Halo? Terdengar, Ustaz. Oh, terdengar ya? Oke. Iya. Baik, baik. Silakan kalau Bapak Ibu sekalian yang ingin berdialog, bertanya terkait dengan materi kita di pagi hari ini, bisa menuliskan di kolom chat atau kolom Ini komentar. saya nggak bisa mendengar suara siapapun ya. Oh gitu. Saya izin live dulu, nanti saya coba masuk lagi ya sebentar ya. Siap, Ge. Baik, atau bila ada yang ingin atau bersedia untuk on cam, silahkan nanti boleh raise hand, nanti saya akan coba pilih bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada pemateri kita. Ini materinya luar biasa terkait dengan tauhid, ada sisi-sisi filosofisnya juga ya, dari awal luar biasa memantik diskusi barangkali di hati kecil kita bahwa ternyata memang ketika kita mendefinisikan Tuhan, ketika manusia mendefinisikan Tuhan, itu menjadi beragam, menjadi banyak. Orang Quraisy juga punya Tuhan, tapi Tuhannya ternyata menyatakan menyembah Allah, ternyata Allahnya yang lain. Nah ini juga luar biasa juga ya, yang disampaikan oleh Kiai Muhaimin. Kemudian juga ada Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, Tuhan Kristen, dan Tuhan Persia tadi juga secara umum disampaikan oleh pemateri kita.
Baik, oke, apakah sudah tersambung kembali? Sudah bisa mendengar? Alhamdulillah, udah Ah, bisa. Alhamdulillah ya. Siap. Wah, ada yang ingin bertanya nih, Kiai. Silakan, Mangga. Boleh on cam. 1 2 3. Siapa ini 1 2 3? Siap. Mangga 1 2 3. Boleh dibuka mic-nya? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Oh, baik. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi Wajah Yayat wabarakatuh. ini. Saya mau tanya aja apa perbedaannya tasawuf dengan filosofi, Ustaz? Oke. Gimana perbedaannya, Gai, antara tasawuf dengan filosofi? Filosofi. Oh, baik. Silakan, Kiai Muhammad. Ya, setahu saya Ibu ya, Ya. kalau filosofi itu adalah menggali kebenaran, mengambil hikmah dengan mempertanyakan dalam benak kita tentang apa yang dilakukan. Kenapa sih misalnya kita disuruh sholat? Kenapa sih kita berzakat? Nah, itu ada filosofinya, hikmah di balik itu. Mungkin bahasa agamanya kita bisa bilang hikmah gitu ya. Kalau tasawuf itu adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan segala potensi yang Allah berikan kepada kita. Baik tadi itu ada panca indera, ada insting, ada juga akal. Jadi titik temunya di situ ya, Ibu. Jadi Ya. kalau filosofi itu lebih ke hikmah, kalau tasawuf itu prosesnya. Ya, saya kira demikian jawaban singkat saya Mas Hakam dan Ibu siapa tadi yang bertanya itu ya. Baik. Siap. Makasih Ibu 1 2 3 dan Kiai Muhammad. Kiai, saya juga jadi terpancing juga. Saya jadi terpikir bahwa tadi kan Kiai menggambarkan menyampaikan bahwa manusia mendefinisikan Tuhan itu beragam ya, dan diimplementasikan dengan agama-agama yang hari ini ada ya, baik yang masih eksis maupun yang sudah punah gitu ya, agama-agama tersebut. Tapi saya jadi berpikir begini, kayak di dalam Islam sendiri pun dalam ketika kita mendefinisikan Tuhan itu juga berbeda juga gitu, padahal kita menganggap bahwa Tuhannya sama Allah gitu, tapi ketika kita mendefinisikan Tuhan, contoh misalkan untuk orang-orang Jabariyah gitu ya, itu kan merasa bahwa Tuhan itu memiliki, Allah itu memiliki kemahamutlakannya. Jadi Allah itu maha berkehendak. Nah, Jabariyah kan seperti itu, sehingga ya sudahlah bertawakal, cukup bertawakal kepada Allah, ikhtiar, ya apa namanya, nggak usah banyak-banyak ya, toh Allah sudah menentukan takdirnya. Tapi berbeda juga dengan Qadiriyah gitu. Ini kan kebalikan dari Jabariyah ketika mereka mendefinisikan bahwa ya Tuhan itu tidak memiliki andil dalam aktivitas manusia. Jadi yang menentukan baik buruknya, maju mundurnya, yaitu karena usaha kita, ikhtiar kita. Nah gimana Kiai? Di dalam Islam sendiri pun bisa terpecah. Kalau tadi kan Kiai mendefinisikan di awal surat Al-Ikhlas bahwa Allah menyebut gitu kan namanya di surat tersebut. Baik, Mas Hakam. Tadi materi itu masih 40% ya yang baru saya sampaikan. Jadi biasanya saya kaji ini 2 sesi, cuman memang kalau jaraknya itu terlalu jauh takut lupa gitu kan, biasanya ya ngulang lagi gitu kan. Tapi begini, kita kembali kepada sejarah saat itu. Ya, kalau bicara tentang aliran sekte dalam ajaran Islam, maka kita harus lihat dalam konteks sejarah. Mulai dari terbunuhnya Khalifah Utsman itu kan, ya, kemudian ada pihak yang menuntut harus segera dihukum, segera diadili, ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Namun saat itu Khalifah Sayyidina Ali
menganggap yang terpenting saat itu adalah wa amanahum min khauf, stabilitas negara. Kalaulah kemudian langsung ditindak dan sulit untuk mencari para pemberontak saat itu, maka tidak tahu arah akan dibawa kemana negara itu. Sehingga terpecahlah, kemudian ada nanti golongannya Muawiyah, ada golongannya Sayyidina Ali. Pada awalnya semuanya benar. Tetapi karena memang sosok yang menyampaikan Al-Quran itu tidak bisa ditanya lagi. Dalam hal ini baginda Nabi sudah tidak ada, maka mereka bebas menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian bisa jadi keluar jalur. Padahal saat itu, misalnya kita bicara salah satu isi perjanjian Hudaybiyah, itu kan orang-orang musyrik tidak mau ada kata bismillah. Kemudian Muhammad Rasulullah tidak mau. Kata bismillah itu harus dihapus. Rasulullah harus dihapus. Oke. Ali saat itu nggak mau dong. Ini lafaz Allah. Ini Rasulullah, kenapa harus dihapus? Tapi Nabi hapus. Nah, sosok yang ditanya kemudian tidak ada, yang kemudian terjadi prahara besar. Kelompok Ali dan kelompok Muawiyah kemudian perang, 70.000 lebih muslimin yang gugur dari kedua belah pihak. Setelah itu disusul perang Jamal, ya, Sayyidah Aisyah dibantu oleh Zubair, dibantu oleh Tolhah, perang lawan Ali, sahabat mulia meninggal, Zubair dan Tolhah itu kan. Jadi sangat-sangat genting. Muncullah orang-orang yang kemudian yang melihat fenomena prahara itu tidak benar. Yang salah siapa? Ali. Yang salah siapa? Muawiyah. Yang salah siapa? Disebut orang-orangnya. Maka kita keluar dari golongan mereka. Jadi sudah tidak murni lagi kemudian mengambil ayat-ayat tertentu ditafsirkan. Siapa yang wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang mengambil hukum selain hukum Allah dia kafir, dan seterusnya. Sehingga ramai saat itu muncullah aliran-aliran itu. Nah, yang terakhir nanti muncul itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk meluruskan kembali setelah prahara besar itu muncullah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau dalam pandangan perbedaan keyakinan tadi itu, perbedaan ajaran dalam tepatnya itu harus kembali kepada sejarah. Tapi yang ingin saya buktikan di sini sebenarnya kalau mau cari agama, carilah agama yang menyembah Tuhan tidak terbatas. Kenapa? Karena jelas tadi akal kita, panca indera kita, naluri kita itu tidak bisa menjangkau. Dan kalau kita kembali kepada ayat, itu lanjutannya saya kasih bocoran dikit. Di situ ada ayat yang bagus sekali untuk dibahas, surah Al-A'raf 143, bagaimana Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina itu, kemudian Nabi Musa punya satu permintaan. Apa permintaan itu? Ingin melihat wujud Allah. Allah katakan lang taroni, ini nggak mungkin kamu bisa melihat aku wahai Musa. Walakin ungdur ilal jabal. Tapi kalau kamu mau lihat aku, lihatlah ke Bukit Tursina itu. Kata para ulama, itu berarti Tuhan bukan tidak mau dilihat. Kenapa? Karena lang taroni dalam bahasa Arab, lan itu digunakan untuk sesuatu yang tidak bakal bisa terjadi.
Tetapi setelah ayat lan itu, Allah masih beri berikan gambaran. Kalau mau lihat, ungzur ilal jabal. Coba lihat ke gunung itu. Maka apa yang terjadi? Walakin ungzur ilal jabal fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap berada pada tempatnya, ketika aku menampakkan sesuatu, kamu pun Musa pasti bisa lihat aku. Tapi kita tahu yang terjadi, tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan sesuatu di bukit itu hancur, luluh lantak, berkeping-keping. Falamma wa kharra Musa sa'iqa. Musa kemudian jatuh pingsan. Falamma afaqa, ketika siuman, qala subhanak. Musa berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tubutu ilaika, aku meminta maaf dari permintaanku yang tidak wajar itu. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku berjanji akan tampil menjadi orang yang pertama-tama beriman. Itu juga perlu dikaji itu. Kenapa Musa kok bisa muncul pertanyaan itu? Itu ada jawabannya itu di Al-Baqarah dan Toha dan surah-surah yang lain. Intinya adalah untuk percaya kepada sesuatu itu, kita tidak selalu harus lihat wujudnya, ya kan? Jadi untuk percaya kepada sesuatu itu, kita tidak selalu harus lihat wujudnya. Kalau saya berkata begini, di balik pintu itu, detik sekarang, jam sekarang, ada harimau, misalnya. Atau Mas Hakam jangan noleh ya. Di balik Mas Hakam, di belakang Mas Hakam, ada harimau. Detik sekarang, jam sekarang. Tentu Mas Hakam tidak percaya. Tapi kalau orang-orang di samping Mas Hakam berteriak, lari, lari, ada harimau. Dan Mas Hakam sendiri mendengar aungan harimau, gitu kan? Ikut lari atau lihat wujud harimau dulu? Tentu ikut lari. Kalau lihat mendekat, ya itu namanya bunuh diri. Nah, Ibu Bapak percaya kalau angin itu ada? Percaya. Kenapa percaya? Karena kita sudah merasakan wujudnya. Jadi Allah itu ada. Tapi memang kita nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat. Tadi sudah saya sampaikan gambarannya sedikit ya. Maka ketika Sayyidina Ali, itu orang yang cerdas pada masanya, ditanya oleh orang-orang Yahudi dengan pertanyaan sedikit ngeledek, wahai Ali, kamu itu cerdas, kamu itu pemuda yang diagung-agungkan oleh teman-teman kamu. Kenapa sih kamu kok mau menyembah Tuhan, ini kata orang Yahudi, menyembah Tuhan yang tidak bisa engkau lihat, yang tidak bisa engkau raba. Bahkan Tuhan itu tidak bisa engkau imajinasikan. Lalu jawaban cerdas Ali apa? Wahai kawan, aku memang tidak bisa melihat Tuhanku dengan panca indraku. Tapi aku bisa melihat Tuhanku, aku yakin akan Tuhanku dengan kolbuku. Karenanya, berjumpa Allah di bumi ini, itu melalui kolbu. Maka kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu datanya pasti harus bergetar. Saya kira demikian Mas Hakam ya. Nanti kalau kita diskusi itu agak terlalu panjang ya. Demikian. Apa masih ada pertanyaan lagi?
Suaranya Mas Hakam belum terdengar. Yang lain mendengar nggak suaranya Mas Hakam? Oh iya, masih saya ini ternyata Oh, mute. oke. Siapa? Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan bagi yang ingin bertanya, diberikan satu kesempatan lagi sebelum nanti kami akan minta Kiai Haji Ahmad Muhaimin MAG untuk memberikan kata penutup barangkali untuk kita semua dalam kajian Majelis Haramain di pagi hari ini. Silakan, masih ada? Sudah tidak ada, baik. Oke, mohon izin, barangkali ada kalimat kata terakhir sebagai penutup dari kajian di pagi hari ini. Baik, makasih Mas Hakam. Sekali lagi, Allah berikan 3 potensi besar dalam diri manusia untuk sampai kepada kebenaran. Insting, panca indera, dan akal. Tetapi ketiga potensi ini perlu dibimbing. Siapa yang bimbing? Adalah nilai-nilai ajaran agama. Betapapun akal kita hebat, tapi dia tetap terbatas. Dia tidak bisa menjangkau segala-galanya, dan akal itu punya batasan-batasan wilayah kerja. Bicara alam fisika, itu wilayah akal. Bicara alam metafisika, bukan lagi wilayah akal. Apakah kita mau beriman sampai dengan sesuatu itu bisa dijangkau oleh akal kita? Jika tidak bisa dijangkau, maka kita tidak beriman. Kalau itu yang kita lakukan, kita seperti persis dengan Bani Israel, yang melihat sudut pandang itu dari segi kausalitas, sebab akibat. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Wa idh qultum ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami ini nggak bakal bisa beriman dengan keimanan sempurna sebelum engkau hadirkan wujud Tuhan jahroh di depan mata kami. Jadi itu sesuatu yang mustahil. Lalu dijawab oleh Allah surah Al-A'raf 143 tadi. Maka Bapak Ibu, saya sudah belajar betul, ya. Kita yang biasa Islam dari Bapak Ibu kita, bersyukurlah. Bersyukur karena itu nikmat terbesar. Tetapi kita juga perlu mengkaji barangkali dengan teologi ajaran yang lain untuk membandingkan, kemudian kita timbang dengan akal kita. Maka kita akan menemukan Islam yang paling benar. Kenapa? Tadi sudah dikatakan dalam An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Maka sekali lagi seperti apa kata Sayyidina Ali, aku memang tidak bisa melihat Tuhanku dengan panca inderaku, dengan akalku. Tapi aku bisa meyakini adanya Tuhanku dengan kolbuku. Maka aku berjumpa Allah di bumi ini melalui kolbuku. Demikian kalimat dari saya. Saya kira demikian Mas Hakam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Muhaimin MAG yang telah menyampaikan materi mengenai tauhid di pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa senantiasa teguh untuk mengenal Tuhan, menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Baik, kami ingin menginformasikan pertama, kami dari Daku Travel masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berangkat umroh. Mas Hakam, saya izin live langsung ya. Saya ada sambung kajian lagi di Zoom yang lain ya. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk bisa mendaftar haji dan umroh lewat Daku Travel. Barangkali itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih, guys. Makasih Pak Ustadz. Pak, terima kasih. Ya, makasih. Izin live ya semuanya teman-teman ya. Assalamualaikum.